Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pramudya Rifanda Fahri Sutrisno dari kelas S1 TI 08B dengan NIM 10208024.055. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang studi kasus dari buku Introduction Operation Research karya Hiller dan Lieberman. Kasus ini sendiri berjudul Design of Radiation Therapy Problem, yang menggabungkan tentang konsep linear programming dengan terapi radiasi kanker. Melalui studi ini sendiri, kita dapat melihat bagaimana metode matematis yang dapat digunakan untuk menentukan dosis radiasi optimal yang dapat membunuh sel kanker tanpa merusak jaringan yang sehat. Untuk kasusnya sendiri, kita beranjak dari kasus Mary yang didiagnosa mengalami kanker tahap lanjut pada area kandung kemih atau wool bladder lesion. Terapi ini menggunakan sinar radiasi eksternal dengan intensitas yang berbeda dari berbagai arah. Mary sendiri menderita kanker di area kandung kemih dan harus menjalani terapi radiasi. Prinsip dasar terapi ini adalah menggunakan berkas sinar radiasi eksternal yang diarahkan dari luar tubuh untuk menghancurkan sel kanker itu sendiri. Tantangan utamanya adalah sinar tidak hanya mengenai sel kanker, tapi juga bisa mengenai jaringan yang sehat. Kedua, ada dosis radiasi yang berkurang setelah menembus tubuh. Kemudian ada penyebaran atau scatter radiasi di sekitar area penyinaran. Maka dari itu, kita perlu untuk mencari kombinasi arah sinar dan intensitas yang terbaik agar tumor dapat menerima dosis yang mematikan, tapi jaringan tetap sehat dan aman. Kemudian ada desain dari terapi ini sendiri, itu memiliki tujuan untuk menentukan kombinasi dari sinar terbaik dan intensitas masing-masing sinar. Artinya kita ingin menemukan beberapa dosis yang tepat dari setiap arah. Misal, untuk sel tumor itu dapat menerima cukup radiasi untuk mematikannya, dan jaringan sehat tidak menerima dosis yang berlebihan. Pendekatan ini bisa kita lakukan melalui optimasi linear programming, di mana kita mencari nilai minimum dan fungsi dosis jaringan sehat dengan tetap memenuhi batas minimum radiasi untuk tumor. Kemudian ini ada formulasi linear programming dari Design of Radiation Therapy. Kita menggunakan formulasi linear programming dengan meminimasikan nilai Z 0,4x1 dan 0,5x2 dengan beberapa pembatas, yaitu 0,3x1 plus 0,1x2 lebih kecil dari sama dengan 7. Kemudian ada 0,5x1 ditambah 0,5x2 sama dengan 6. 0,6x1 plus 0,4x2 lebih besar daripada sama dengan 6. X1, X2 lebih dari sama dengan 0. Untuk formulasi matematisnya sendiri, kita menetapkan dua variabel keputusan. Yang pertama, X1 yaitu dosis pada titik masuk BIM 1, dan X2 dosis yang masuk pada titik BIM 2. Kemudian untuk pembatasnya itu, yang pertama ada batas jaringan kulit, yang kedua dosis tumor utama, kemudian ada dosis di area dalam tumor. Kemudian kita mengubah semua pembatas dan fungsi Z ke dalam bentuk standar, yaitu dengan Z sama dengan 0,4x1 ditambah 0,5x2 ditambah 0x3 ditambah 0x4. Itu didapat dari pembatas yang ditambahkan dengan X3 dan X4 di setiap pembatasnya.
Untuk pembatasnya sendiri itu akan berubah pada pembatas 1 yang ditambahkan dengan X3, kemudian pada pembatas 3 yang dikurangkan dengan X4. Kemudian untuk slide selanjutnya kita mengubah ke dalam bentuk kanonik. Bentuk kanonik ini bertujuan untuk membuat penalti besar gitu untuk variabel M, karena ada beberapa kendala karena ada fungsi sama dengan dan lebih dari sama dengan, maka kita menggunakan variabel buatan kembali yaitu X5 dan juga X6. Tujuannya itu untuk solusi awal dapat ditemukan. Lalu nilai variabel buatan itu dapat ditekan hingga menjadi 0. Sehingga fungsi z-nya akan berubah kembali menjadi 0,4x1 plus 0,5x2, 0x3 ditambah 0x4 ditambah mx5 dan mx6. Itu adalah model yang siap untuk kita lakukan iterasi dengan metode Big M. Kemudian lanjut pada iterasi 1. Pada iterasi ini kita akan mengombinasikan variabel basis yang menghasilkan nilai fungsi tujuan paling kecil. Kita bisa menggunakan beberapa cara, yaitu yang pertama, kita menggunakan metode eliminasi atau substitusi untuk menentukan variabelnya supaya lebih cepat dan lebih ringkas. Untuk metode yang kedua, kita bisa menggunakan ringkasan iterasi simplex, yaitu menggunakan Big M dengan menggunakan 2 fase. Untuk langkah yang pertama atau metode yang pertama itu kita bisa menggunakan substitusi dengan batasan, yaitu perhitungan langkah demi langkah. Kita bisa melangkah dari beberapa persamaan, kita cari persamaan untuk mendapatkan nilai X. Pada persamaan pertama kita akan mencari nilai X1, kita bisa menggunakan persamaan yang kedua, itu kita menggunakan cara substitusi. Kemudian setelah ditemukan X2, kita bisa menentukan nilai dari X1-nya sendiri. Kemudian kita bisa masuk lanjut ke dalam kendala ketiga. Kita akan mencari X2 terlebih dahulu. Setelah X2-nya ketemu, kita masukkan kembali fungsi X2 yang telah ketemu itu ke dalam persamaan untuk mendapatkan nilai X1. Kemudian kita bisa menggabungkan semua batas dan menonnegatifkan supaya hasilnya menjadi positif. Mungkin itu untuk metode yang pertama. Kemudian untuk metode yang kedua atau ringkasan iterasi simplex, kita bisa menggunakan Big M yang 2 fase. Untuk persiapannya kita bisa menambahkan slack terlebih dahulu, yaitu slack X3 untuk kendala pertama. Lalu untuk persamaan kedua, kita bisa menambahkan X5. Kemudian pada persamaan ketiga, kita bisa menambahkan surplus untuk X4 dan juga X6. Kemudian pada fungsi Z-nya kita tambahkan MX5 dan juga MX6. Pada fase pertama, kita memiliki tujuan untuk menyingkirkan variabel buatan yaitu X5 dan X6. Kita lakukan sehingga X5 dan X6 itu keluar dari basisnya atau menjadi 0 dan digantikan oleh variabel asli yaitu X1 dan X2. Setelah itu basis akan menjadi variabel yang asli dan X5 dan X6-nya akan menjadi 0. Kemudian untuk iterasinya pada yang pertama itu akan menggantikan salah satu variabel buatan yaitu X5 yang akan digantikan oleh variabel X1. Kemudian kita bisa menjadikan X5 dalam fungsi X1 dan X2 dan menjadikannya menjadi non-basis.
Untuk yang kedua, kita bisa menyesuaikan basis sehingga surplus X4 diperlakukan dan X6 akhirnya kita eliminasi atau kita jadikan menjadi 0. Kemudian untuk iterasi akhir, kita menemukan basis versibel tanpa variabel buatan, dan kita harus menghitung kembali tanpa menggunakan big data untuk mendapatkan solusi optimal. Ini untuk iterasi yang pertama, iterasi kedua, dan iterasi ketiga. Untuk hasil dari iterasinya itu kita mendapatkan X1 dengan nilai 12, X2 dengan nilai 0, dengan fungsi Z-nya bernilai 4,8. Jadi mungkin ya itu saja. Jadi kesimpulannya kita mendapatkan hasil yang efektif itu di beam yang pertama dalam memberikan reaksi radiasi ke area tumor. Kemudian beam 2 tidak efisien karena menambah dosis ke jaringan yang sehat itu akan merusak jaringannya. Kemudian untuk total dosis optimal ke jaringan sehat adalah 4,8 kilorad. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.